Jadi pokoknya itu satu, tapi cabangnya itu menjadi banyak dan akhirnya pembendaharaan istilahnya, suku katanya pun akhirnya menjadi banyak. Pokok pohonnya satu. Contoh kita mempelajari yang namanya tauhid, ketauhidan, maka menghasilkan yang namanya ma'rifat, pengenalan. Kita bisa sudah mengenali karena sudah ada riset perjalanan dan lain-lain. Kalau kita mempelajari tentang hukum-hukumnya disebut fikih, pelakunya disebut faqih atau al-alim, gurunya al-ustad. Lalu kita belajar tentang rasa, tepo seliro, khairunas anfa'um linas. Kita belajar menjadi manusia, belajar menjadi insan atau ihsan, insan kamil, manusia yang sempurna apa di dalam rasa kita ini, supaya rasa kita tidak terintervensi oleh siapapun dan apapun. Maka itu kita mempelajari yang namanya tasawuf. Tasawuf ini gurunya disebut mursyid. Nah itu pun ada yang namanya metodenya disebut tarikah atau torekoh. Ya, di dalam torekoh itu pun masih ada pelajaran-pelajarannya. Ya, nanti ada yang namanya bita'alum. Kita mempelajari tentang fakta, data, realita. Nah, maka di situ ada ilmu kalam, mantek, balago. Nah, apa nih ilmu kalam? Wayu arifunal alma bi anau al itiqad al jazil al mutabiqil anasi an dalil. Kita berkeyakinan sesuai dengan fakta, bukti, data atau dalil gitu disebutnya. Nah, terus di situ nanti akan mempelajari yang namanya ilmu mantek. Nah, ilmu mantek ini ilmunya para filsafat atau para pelaku-pelaku tasawuf atau para sufi ini, itu disebut ilmu mantek. Mempelajari apa? Tentang menyatukan, menggabungkan paradigma atau frame-frame sehingga menjadi atau tersusun satu kata atau satu kalimat. Nah, jadi menentukan, membuat satu morfologi kesempurnaan, dan akhirnya kesempurnaan pendapat-pendapat itu, penglihatan itu kita simpulkan. Nah, itu disebut bayan. Contoh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah. Nah, di situ kalimatnya sudah jelas. Tanzanul, dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tariki, akan kembali kepada Allah. Nah, terus kamilah, kalau mempelajari morfologi, kamilah ini sempurna. Terus kalau kamilullah berarti kesempurnaan Allah. Sepeda, nah kalau sepeda ini itu satu objek. Kalau bersepeda berarti sudah ada dua. Mukul ini satu individu, kehendak pribadi. Tapi kalau memukul berarti sudah ada intervensi, bisa diperintah atau diperintah oleh nafsunya, atau diperintah orang lain, atau diharuskan untuk memukul itu. Nah, terus gofaro ini mengampuni. Tapi kalau ditambahin alif, ta, sin menjadi istighfaro berarti kita yang meminta ampun. Nah, ini ranah daripada mantek sehingga membuat kesimpulan jadinya ilmu bayan. Nah, setelah itu kita masuk ke ranah bitafakur, bitazakur itu kita belajar zikir, belajar tentang berangan-angan. Sebelum menemukan kesimpulan kita berangan-angan dulu, ini benar yang begini, ini salah yang begini. Nah, setelah itu kita lakukan lagi yang namanya bitafakur. Kita melakukan perjalanan, perenungan atau semedi, baru kita bisa bitadabbur. Kita bisa menyampaikan apa yang kita mengerti, apa yang kita kuasai, sehingga bisa sharing-sharing begini, maka disebut tadabbur ilmu, tadabbur ilmi. Nah, jadi seperti itu.